Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan materi yaitu tentang statistik, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Sekarang kita lanjutkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tabel itu ada dua. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal, dan yang kedua tabel distribusi frekuensi berkelompok. Untuk tabel distribusi frekuensi tunggal, lihat contoh di situ, yaitu data tentang nilai ulangan harian siswa yang terdiri dari 30 siswa sebagai berikut, yaitu nilainya 5, 8, 4, 4 dan seterusnya sampai 10. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita bentuk dalam bentuk tabel, yaitu untuk menentukan diagram distribusi frekuensi tunggal kita menggunakan torus ya. Caranya bagaimana? Yaitu ini dimasukkan satu persatu, misalkan ini 5, berarti di sini 1, kemudian 8 dimasukkan sini, kemudian 4, terus 4, kemudian 9, terus 8, kemudian 7, terus 4, kemudian 9, terus 5, terus 7, kemudian 8, terus 6, kemudian 9, terus 3, kemudian 5, terus 10, kemudian 6, kemudian 6, terus 3, 10, terus 3, kemudian 6, terus 4, kemudian 7, terus 10, 2, 8, terus 9, kemudian 7, terus 5, terus berapa lagi? 5, kemudian 2, kemudian 10, terus 8, 8-nya udah 4, kasih gini 5, terus 10. Udah selesai. Sekarang kita tinggal menghitung banyaknya. Yang nilainya 2 berapa? Ada 2. Kemudian yang 3 ada 3, 4 ada 4, 5-nya ada 4, kemudian 6 ada 4, 7-nya 4, 8-nya 5, kemudian 9-nya 4, 10-nya 5. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 13, tambah 3 17, 17 21, 26, kemudian 30, 35. Berarti jumlah siswanya ada 35. Itu untuk menentukan tabel distribusi frekuensi tunggal. Kemudian yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Untuk menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu menentukan rentang atau jangkauan, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian menentukan banyak kelas, kemudian ada menentukan interval. Nah, untuk lebih memahami ini ada contohnya di sini. Ibu sudah menyajikan sebuah data ya. Ini ada data tentang nilai juga, yaitu 57, 40 dan seterusnya sampai 59. Nah, untuk menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok itu langkah pertama yaitu menentukan rentang atau jangkauan, yaitu X mark dikurangi X min. X mark itu ukuran terbesar, nilai terbesarnya yaitu berapa? 75 dikurangi X min, ukuran terkecilnya yaitu berapa? 40. Berarti 75 dikurangi 40 berapa? 35.
Kemudian menentukan banyaknya kelas, yaitu 1 K ya, banyak kelas itu disimbolkan dengan K, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data. Nah ini tadi banyaknya data ada berapa? 30 ya, N nya itu ada 30. Berarti 1 ditambah 3,3 logaritma dari 30. 1 ditambah 3,3 kali logaritma 30 itu nilainya 1,4771. Nanti bisa dicek pakai tabel logaritma ataupun bisa menggunakan kalkulator. Nah ini 1 ditambah 3,3 kali 1,4771 yaitu 4,8. Ini saya bulatkan ya. Kemudian untuk 1 ditambah 4,8 itu sama dengan 5,8. Karena banyaknya kelas itu kan tidak mungkin koma ya. Berarti ini kita bulatkan ke atas, yaitu diperoleh 6. Jadi banyaknya kelas nanti ada 6 seperti itu. Sekarang langkah berikutnya yaitu menentukan panjang kelas ataupun yang disebut sebagai interval. Interval itu rumusnya apa? Yaitu rentang dibagi banyaknya kelas. Rentangnya tadi ketemu berapa? Rentangnya yaitu 35 dibagi banyaknya kelas 6. Ini kan ketemu berapa? 5, berapa yuk? Ya 5 bagi 6 itu 5,83 ya. Ini dibulatkan jadi 6 juga. Nah sekarang untuk menentukan tabel distribusinya kita buat tabel ya, tabel di sini intervalnya. Nah ini kelas pertama itu kelas terkecil, yaitu nilai minimumnya itu terletak pada kelas terkecil ini, sehingga ini ya 40. Tadi kan nilai terkecilnya 40, berarti dia pasti di kelas yang terendah, yaitu kelas pertama ini. Tidak selalu dijadikan sebagai batas bawah, tetapi paling mudah ini kita buat 40-nya itu sebagai batas bawah, boleh ya. Berarti kalau intervalnya 6, berarti caranya gimana? 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti ini kelas pertama 40 sampai 45. Kemudian kelas yang kedua 46 sampai 51 karena intervalnya tadi 6. Kemudian kelas kedua 52 sampai 57. Kelas ketiga 58 sampai 63 dan seterusnya ini sampai 70 sampai 75. Nah, untuk memasukkan ya pakai seperti tadi ya. Pakai turus tadi. Sekarang 57 itu terletak pada kelas berapa? Data yang pertama kan 57. Berarti dimasukkan ke sini 1. Kemudian 40 di kelas pertama. Terus 74 itu kelas terakhir. 45 kelas pertama. 50 itu kelas ke 2, kemudian 52 kelas ketiga, 55 kelas ketiga, 50 itu kelas pertama kedua, 49 itu kelas kedua, 40 itu kelas ke 40 kelas pertama ya. Terus 41 kelas pertama, 60 itu kelas ke 4, terus 46 itu kelas ke 2, 61 itu kelas keempat, 50 itu kelas ke ini kedua, terus 60 kelas keempat, terus 56 di sini ya, terus 43 di sini, terus 56 itu di sini, terus 43 di mana? 43 itu kelas pertama, 45 kelas pertama, 58 itu kelas keempat, terus 48 di sini, kemudian 60 itu di sini, terus 52, kemudian 56, terus 75 terakhir, terus 69
kelas di sini. 56 sini, terus 59 ini. Nah, sekarang tinggal dihitung banyaknya. 40 sampai 45 itu ada berapa jumlah frekuensinya? 5, 6, 7. Kemudian kelas kedua ada 6, kemudian kelas ketiga 8, kelas keempat 5, kelas ke-6, kelas kelima ya, itu ada 2, kemudian kelas terakhir itu ada 2. Sekarang tinggal dijumlahkan. 7 ditambah 6, 13, 13 tambah 8, 21 ditambah 5, 26 ditambah 2, 26 ditambah 2, 28 ditambah 2, 30. Berarti ini total jumlah frekuensinya itu ada 30. Sudah betul tuh ya, ini tadi jumlahnya 30. Itu untuk menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sekarang ada tabel distribusi frekuensi berkelompok, itu ada istilah-istilahnya ya. Saya tulis di sini saja ya, istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama itu ada kelas interval. Nah, yang disebut sebagai kelas interval itu yang mana? Yang dinyatakan dalam bentuk A sampai B seperti ini. Ini disebut sebagai kelas interval. 40 sampai 45 itu kelas interval pertama, kelas 1. Kemudian 46 sampai 51 itu kelas interval yang kedua. 52 sampai 57 itu kelas interval ketiga, dan seterusnya sampai terakhir 70 sampai 75 itu kelas interval ke-5. Seperti itu istilah yang pertama, yaitu istilah kelas interval. Kemudian yang kedua itu ada frekuensi. Lah, yang disebut sebagai frekuensi itu apa? Yaitu banyak data pada tiap kelas. Banyak data pada tiap kelas itu di sini ada berapa? Ini banyaknya data tiap kelas. Ini tadi frekuensi itu. Kelas yang pertama itu frekuensinya ada 7. Kelas yang kedua frekuensinya ada 6, kelas ketiga ada 8, dan seterusnya. Itu disebut sebagai frekuensi. Kemudian ada istilah apalagi yang ketiga, yaitu yang ketiga itu ada istilah batas kelas. Nah, batas kelas ini nanti ada 2. Yang pertama yaitu batas atas, kemudian ada batas bawah. Lah, yang disebut sebagai batas atas kelas itu yang mana? Batas atas itu nilai yang berada di sebelah kanan interval ini. Nah, batas atas kalau di sini itu batas atas kelas pertama yaitu 45. Kemudian batas atas kelas kedua yaitu 51. Batas atas kelas ketiga 57. Batas atas kelas keempat 63, kemudian 69, batas kelas yang terakhir yaitu 75. Kemudian ada istilah batas bawah. Batas bawah itu yang mana? Yaitu yang berada di sebelah kiri ini. Sebelah kiri disebut sebagai batas bawah. Batas bawah kelas pertama yaitu 40, batas bawah kelas kedua 46, sampai seterusnya sampai batas bawah kelas yang terakhir yaitu 70. Itu untuk istilah batas bawah dan batas atas. Tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah paham kan? Kemudian saya lanjutkan yaitu istilah yang keempat, yaitu ada tepi kelas. Nah, tepi kelas itu ada 2, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Ini tepi kelas bawah. Nah, untuk tepi atas itu disingkat TA ya. Kemudian kalau tepi kelas bawah itu TB. Nah, yang disebut sebagai tepi atas dan tepi bawah itu apa? Yaitu tepi yang diperoleh dengan cara apa? Itu dengan cara kalau
tepi atas itu dengan cara menjumlahkan batas atas, ini rumusnya, batas atas kelas ditambah setengah. Kalau tepi kelas bawah atau tepi bawah kelas ya, tepi bawah kelas itu batas bawah dikurangi setengah. Nah sekarang kita lihat tabelnya tadi ya. Tabelnya tadi untuk kelas pertama itu kan 40 sampai 41. Lah tepi atasnya itu berapa? Kan tepi atas tadi batas atas ya. Batas atas kelas pertama itu kan 45. Berarti 45 tambah setengah jadi berapa? 45 setengah. Ini merupakan batas atas kelas pertama. Kemudian batas atas kelas kedua, kan di sini batas atas kelas keduanya itu 51. Berarti tepi atasnya berapa? 51 ditambah setengah, berarti 51 setengah. Kemudian kelas ketiga kan 57 batas atasnya, berarti tambah setengah yaitu 57 setengah. Kemudian kelas keempat, ini kan batas atasnya 63 ditambah setengah, berarti 63 setengah. Kemudian kelas kelima 69 setengah, dan terakhir yaitu 75 tambah setengah, berarti 75 setengah. Ini untuk tepi atas. Kemudian kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi setengah. Batas bawah kelas pertama itu kan 40 dikurangi setengah, berarti jadi 39 setengah. Kemudian kelas yang kedua 46 dikurangi setengah, berarti 45 setengah. Kemudian yang ketiga 52 kurangi setengah, berarti 51 setengah. Kemudian 57 setengah. Terus kelas kelima 64 kurangi setengah, berarti 63 setengah. Kelas yang terakhir 70 kurangi setengah, 69 setengah. Ini untuk batas atas dan tepi atas dengan tepi bawah itu ya. Sekarang dilihat 45 setengah itu merupakan batas tepi atas kelas pertama dan tepi bawah kelas kedua dan seterusnya gitu ya. Untuk istilah berikutnya yaitu yang kelima, ada istilah panjang atau interval kelas. Panjang atau interval kelas. Nah, ini dicari dari mana? Panjang atau interval kelas itu dicari dari tepi atas dikurangi tepi bawah, seperti itu ya. Tuh. Ini ya untuk mencari panjang atau interval kelas tadi, tepi atas dikurangi tepi bawah. Misalkan kita ambil kelas pertama, tepi atasnya tadi kan 45 setengah dikurangi 39 setengah itu berapa? Yaitu ketemu 6. 45 setengah dikurangi 39 setengah itu adalah 6, panjang intervalnya. Seperti itu untuk menentukan panjang atau interval kelas. Kemudian mencari titik tengah. Ada istilah titik tengah. Nah, titik tengah itu diperoleh dari mana? Titik tengah itu diperoleh dari setengahnya batas atas ditambah batas bawah, atau batas atas ditambah batas atas dibagi 2. Sebagai contoh ini kelas yang pertama yaitu setengah kali tepi batas bawahnya yaitu 40 ditambah batas atasnya 45 dibagi 2 ya, berarti 42 setengah, seperti itu. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok dan tunggal kita sudah selesai. Besok kita lanjutkan untuk tabel distribusi frekuensi relatif sama kumulatif ya. Sudah, untuk pertemuan hari ini kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.